teman-teman, berburu rusa ke tengah hutan. Rusa ditinggal, dimakan macan. Salam kenal teman-teman. Assalamualaikum aku ucapkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Oriel Zulfaliani. Saya kuliah di Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Teknik. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas kuliah saya, yaitu medan elektromagnetik dengan 3 materi. Yang pertama, muatan listrik, kedua, medan listrik, dan yang terakhir, hukum Gauss. Mari kita pelajarin yang pertama, muatan listrik. Muatan listrik adalah sifat yang dimiliki beberapa partikel karena bermuatan partikel akan mengalami gaya listrik. Satuan muatan adalah Coulomb atau C. Ada 2 tipe muatan, yaitu proton, muatan positif, dan elektron, muatan negatif. Diberi nama ini oleh Benjamin Franklin. Muatan diberi nilai positif untuk muatan positif, dan nilai negatif untuk muatan negatif. Ada 4 penjelasan. Yang pertama, semua benda-benda makroskopik memiliki jumlah elektron, muatan negatif, dan proton, muatan positif yang sangat banyak. Kedua, jika jumlah muatan negatif dan positif sama, maka materi benda dinyatakan netral atau tidak bermuatan. Ketiga, jika pada benda lebih banyak elektron daripada proton, maka dinyatakan benda bermuatan negatif. Dan yang terakhir, jika proton lebih banyak, maka benda bermuatan positif. Jenis muatan listrik. Muatan sebuah elektron dan sebuah proton mempunyai besar yang sama, yaitu 1,60 dikali 10 sampai 19 C, tetapi berlawanan, seperti partikel dan muatan mini. Ingat ya teman-teman, muatan positif itu proton dan muatan negatif ialah elektron. Muatan listrik suatu benda ditentukan oleh jumlah proton dan elektron yang dikandung benda tersebut. 1. Jika suatu benda kelebihan elektron sama dengan kekurangan proton, maka benda tersebut bermuatan negatif. 2. Jika suatu benda kekurangan elektron sama dengan kelebihan proton, maka benda tersebut bermuatan positif. 3. Jika jumlah elektron sama dengan jumlah proton, maka benda tersebut tidak bermuatan atau bisa disebut muatan netral. Sifat-sifat muatan listrik. Yang pertama, interaksi antara benda bermuatan. 2 benda bermuatan berbeda akan tarik-menarik, dan 2 benda bermuatan akan sama akan tolak-menolak. Contohnya seperti gambar pada ini. 2 disimbolkan dengan C. 1 Coulomb sama dengan 6,24 kali 10 pangkat 18 M. Ini muatan proton, sehingga muatan yang dikandung oleh proton adalah 1,602 dikali 10 pangkat min 19 Coulomb. Elektron memiliki muatan yang sama dengan proton, namun berbeda jenis, min 1,602 dikali 10 pangkat min 19 Coulomb. Terakhir, muatan listrik memiliki hukum kekekalan muatan. Gaya yang ditimbulkan 2 muatan memiliki karakter yang sama seperti gaya gravitasi yang ditimbulkan 2 buah benda dengan massa tertentu. Gaya antar muatan juga bersifat konservatif dan terpusat. Benda dapat dijadikan bermuatan dengan cara menggosok dengan benda lain sehingga terjadi perpindahan elektron. Contohnya, batang kaca digosok dengan kain sutra, maka batang kaca tersebut menjadi bermuatan positif. Lalu batang plastik digosok dengan wool, maka menjadi bermuatan negatif. Ada juga konduktor dan isolator yang berhubungan dengan muatan listrik. Bahan-bahan perak, tembaga, dan aluminium yang dapat dialiri arus listrik atau mudah menghantarkan arus listrik disebut konduktor listrik. Sedangkan bahan-bahan karet dan plastik yang tidak dapat dialiri arus listrik atau sukar menghantarkan arus listrik disebut isolator listrik. Beberapa bahan seperti germanium dan silikon dapat bertingkah laku, kadang-kadang seperti konduktor dan kadang-kadang sebagai isolator. Bahan-bahan seperti ini disebut semikonduktor. Hukum Coulomb berbunyi, gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara 2 muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan kedua muatan tersebut. Pada tahun 1785, Coulomb menyatakan besarnya gaya antara 2 benda bermuatan adalah F sama dengan K,
Q1 kali Q2 per R kuadrat. F ini gaya tarik menarik yang satuannya ialah Newton. Q ialah muatan listrik dengan satuan Coulomb, dan R jarak antara kedua muatan, dan K ini konstanta. Contoh soal muatan listrik. Terdapat suatu benda yang mempunyai massa sebesar 40 gram dan bermuatan Q1 sama dengan 1 mikrocoulomb yang digantungkan di seutas tali dengan massa yang telah diabaikan. Lalu di sebelah kiri di dalam benda tersebut telah diletakkan sebuah muatan Q2 dengan besaran muatan sebesar min 2 mikrocoulomb yang dapat menyebabkan posisi benda tersebut dapat bergeser ke sebelah kiri. Jika diketahui K sama dengan 9,10 pangkat 9 nm kuadrat per c kuadrat dan G sama dengan 10 ms min kuadrat, maka ditentukan nilai dari tegangan yang dialami oleh tali tersebut. Kita jawab dengan rumus F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 1 kali 10 pangkat min 6 dikali 2 kali 10 pangkat min 6 per 15 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. F sama dengan 9 kali 2 kali 10 pangkat min 3 per 225 dikali 10 pangkat min 4, yaitu 0,8 Newton. Setelah gaya tarik menarik antara dua muatan listrik ketemu untuk mencari tegangan tali, kita cari resultannya dengan gaya berat muatan. T sama dengan resultan. T sama dengan Fc kuadrat ditambah M kali G kuadrat akar. Jadi akar 0,8 kuadrat ditambah 0,4 kuadrat ialah 0,28 Newton. Jadi lalu kita lanjut ke materi kedua, yaitu medan listrik. Medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik seperti elektron, ion, atau proton dalam ruangan yang ada di sekitarnya. Medan listrik memiliki satuan Newton per Coulomb. Contoh gambar seperti ini. B plus akan mendapatkan gaya tolak dari muatan A ini, dan B ini akan menarik. Lalu medan ada dua macam. Pertama medan saklar, misalnya temperatur, potensi, dan ketinggian. Kedua medan vektor, misalnya medan listrik dan medan magnet. Arah medan listrik. Medan listrik dapat kita gambarkan dengan garis-garis khayal yang dinamakan garis-garis medan atau garis-garis gaya listrik seperti gambar berikut ini. Kuat medan listrik. Kuat medan listrik adalah besaran yang menyatakan gaya Coulomb persatuan muatan di suatu titik. Misalnya di titik P. Lihat gambar ini. Ini titik P. Jika titik P ini diberi muatan, maka muatannya dinamakan muatan penguji atau Q, dan selalu bermuatan positif. Q ini namanya sumber muatan. Arah kuat medan listrik E ini searah dengan arah gaya F. Kuat medan listrik oleh beberapa muatan. Apabila suatu muatan uji ternyata dipengaruhi oleh beberapa muatan listrik, bagaimana cara menghitung medan listrik total yang dialami oleh muatan uji tersebut? Yakni ada dua kemungkinan. Muatan yang mempengaruhi muatan uji bisa segaris atau membentuk sudut tidak segaris, yaitu dengan rumus resultan medan listrik. Yang pertama, resultan medan listrik segaris dengan gambar seperti ini dengan penulisan sistematisnya, yaitu E sama dengan K Q1 per R1 kuadrat ditambah Q2 per R2 kuadrat. Yang kedua, resultan medan listrik tak segaris dengan gambar seperti ini dan penulisan sistematisnya, yaitu E2 sama dengan akar E1 kuadrat kali E2 kuadrat ditambah 2 dikali E2 kuadrat cos theta. Rumusnya, medan listrik ada pada ruang di sekitar suatu muatan sumber. Jika ada muatan tes positif, maka akan ada gaya tarik listrik pada muatan tes. Medan listrik bisa diartikan gaya persatuan muatan tes dengan rumus E sama dengan Fe per Q0 atau Fe sama dengan Qe. E ini adalah kuat medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb. F
gaya listrik dengan 1 Newton, dan Q muatan listrik dengan satuan Coulomb. Arah gaya yang ditemukan ketika muatan uji didekatkan dengan muatan sumber akan berbeda-beda, tergantung dengan jenis muatannya. 1. Bila muatan sumber positif dan muatan uji positif, maka arah gaya Coulombnya akan menjauh dari muatan uji dan muatan sumber. Contohnya gambarnya seperti ini. Dan kedua, bila muatan sumber positif dan muatan uji negatif, maka gaya Coulomb akan mendekati muatan sumber. Ini contohnya. Dan tiga, bila muatan sumber negatif dan muatan uji positif, maka gaya Coulomb akan mendekati muatan sumber. Dan yang terakhir, bila muatan sumber negatif dan muatan uji juga negatif, maka gaya Coulomb akan menjauhi muatan uji seperti gambar ini. Penulisan sistematis untuk gaya Coulomb yaitu F sama dengan K, Q kali Q per R kuadrat, di mana F ialah gaya Coulomb dengan 1 Newton, Q muatan sumber, dan R jarak antara muatan uji terhadap muatan sumber. Maka penulisan sistematis kuat medan listrik yaitu E sama dengan K, Q per R kuadrat, di mana E ini ialah besar kuat medan listrik, dan Q muatan sumber, dan R jarak antara muatan uji terhadap muatan sumber. Contoh soal medan listrik. Sebuah muatan uji dengan besar muatan 15 kali 10 pangkat milimeter diletakkan dalam sebuah medan listrik. Apabila gaya yang bekerja pada muatan uji sebesar 0,6 Newton, berapa besar medan listrik pada muatan uji? Lalu kita bahas. Diketahui F-nya ini 0,6 Newton dan Q-nya 15 kali 10 pangkat milimeter. Kita selesaikan dengan rumus E sama dengan F per Q. E sama dengan 0,6 per 15 kali 10 pangkat 5, yaitu 4000 Newton per Coulomb. Dan materi yang terakhir ialah hukum Gauss. Hukum Gauss hukum yang menentukan besarnya sebuah flux listrik yang melalui sebuah bidang. Hukum Gauss menyatakan bahwa besar dari flux listrik yang melalui sebuah bidang akan berbanding lurus dengan kuat medan listrik yang menembus bidang, berbanding lurus dengan area bidang, dan berbanding lurus dengan kosinus sudut yang dibentuk flux listrik terhadap garis normal. Ini dirumuskan oleh Carl Friedrich Gauss pada tahun 1777 sampai 1855. Beliau adalah salah seorang MTK-wan terbesar sepanjang masa. Banyak bidang yang dipengaruhinya, dan dia membuat kontribusi yang sama pentingnya untuk fisika teoritis. Hukum Gauss ini berbunyi bahwa flux listrik total yang melalui sembarang permukaan tertutup, sebuah permukaan yang mencakup volume tertentu, sebanding dengan muatan listrik neto total di dalam permukaan itu. Hukum Gauss dapat digunakan untuk menghitung medan listrik dari sistem yang mempunyai kesimetrian yang tinggi, misalnya simetri bola, silinder, atau kotak. Untuk menggunakan hukum Gauss perlu dipilih suatu permukaan khayal yang tertutup, permukaan Gauss. Bentuk permukaan tersebut dapat sembarang. Hukum Gauss ini didasarkan pada konsep garis-garis medan listrik yang mempunyai arah atau anak panah seperti gambar di bawah ini. Ini ialah gambar garis-garis medan listrik di sekitar muatan positif. Panahnya akan keluar. Itu ada flux listrik, jumlah garis-garis medan listrik yang menembus secara tegak lurus pada satu bidang dinamakan flux listrik dengan simbol F seperti pada gambar berikut ini. Dengan rumus flux sama dengan E kali A. Apabila garis-garis medan listrik yang menembus suatu bidang memiliki sudut, maka rumus flux listriknya adalah sebagai berikut ini. Flux sama dengan E kali A cos theta. Hukum Gauss dinyatakan sebagai berikut. Jumlah garis medan yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Dirumuskan sebagai berikut. Flux sama dengan Q per N0. Flux. Bentuk ini ialah flux listrik dengan satuan Weber, Q ini muatan listrik dengan satuan Coulomb, dan ini yang terakhir permitivitas ruang hampa dengan
dengan nilai 8,85 dikali 10 pangkat min 12 C kuadrat N min 1 dan M min 2. Contoh soalnya, jika terdapat persegi dengan panjang sisi 20 cm, lalu bila sebuah medan listrik homogen sebesar 200 Newton per coulomb ditembakkan ke arahnya dengan arah yang tegak lurus bidang persegi tersebut, berapa jumlah garis medan listrik yang menembus bidang persegi tersebut, flux listriknya? Kita jawab dengan luas persegi sama dengan 20 kali 20 sama dengan 400 cm kuadrat atau 4 kali 10 pangkat min 2 M kuadrat. Maka jumlah garis yang menembus bidang ialah flux sama dengan E kali A. Ini rumusnya. Lalu flux sama dengan 200 kali 4 kali 10 pangkat min kuadrat M. Hasilnya ialah 8 liter. Sekian presentasi dari saya. Thank you. Kurang lebih mohon maaf. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.